Halo, perkenalkan nama saya Benedict Jordi, NIM 18104166673. Saya dari kelas A3, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti Pontianak. Video ini saya buat untuk seminar mata kuliah yang saya dapat di semester 6 dengan dosen pembimbing Bapak Eriniswan, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, di mana ini merupakan laporan hasil perbandingan 5 jurnal. Baiklah, di mana di seminar mata kuliah ini saya mengangkat tema yaitu pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian. Kita masuk ke dalam latar belakang. Saat ini, perkembangan dunia bisnis semakin pesat. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya pengusaha-pengusaha atau pelaku bisnis yang ketat seperti saat ini, yang membuat pelaku bisnis selalu berusaha untuk mempertahankan usahanya dan bersaing untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pertumbuhan yang selalu meningkat dari waktu ke waktu selalu diharapkan oleh pelaku bisnis. Pemasaran merupakan suatu kegiatan penting dalam sebuah perusahaan, karena pemasaran merupakan fungsi bisnis yang berhubungan langsung dengan konsumen untuk mencari konsumen, mempertahankan konsumen, dan meningkatkan volume penjualan. Oleh karena itu, untuk meningkat atau menarik konsumen melakukan pembelian, maka perusahaan harus bisa menerapkan suatu strategi yang tepat sesuai dengan kondisi pasar yang dihadapi. Strategi yang biasa digunakan oleh perusahaan dalam menarik minat konsumen yaitu strategi bauran pemasaran. Perlunya merancang strategi agar bisnis dapat berjalan dengan optimal dan dituntut untuk membawa produk atau jasa yang sesuai dengan selera konsumen sehingga dapat menarik minat konsumen. Maka dari itu, saya berniat untuk meneliti jurnal dengan tema pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian. Dengan latar belakang tersebut, saya tertarik untuk meneliti perbandingan dari jurnal yang berkaitan dengan bauran pemasaran untuk mengetahui minat beli dari masyarakat, yang mana kita ketahui bahwa dengan melakukan marketing mix atau bauran pemasaran yang tepat diharapkan dapat menambah minat konsumen untuk membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Perilaku pembelian seorang terhadap produk kita dapat dikatakan sesuatu yang unik karena preferensi dan sikap terhadap objek setiap orang berbeda-beda. Perlunya merancang strategi agar bisnis dapat berjalan dengan optimal dan dituntut untuk membawa produk atau jasa yang sesuai dengan selera konsumen sehingga dapat menarik minat konsumen. Maka dari itu saya berniat untuk meneliti jurnal dengan tema pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian. Langsung saja kita masuk ke dalam perbandingan 5 jurnal. Yang pertama, judul dari kelima jurnal. Jurnal pertama berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Rokok Mild, Studi Kasus pada Rokok Sempurna Mild. Jurnal kedua berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Produk Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Jember. Jurnal yang ketiga, Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda di PT Hasjrat Abadi Ranotana. Jurnal yang keempat berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Tour Package PT Smiling Tour di Bali. Dan jurnal yang terakhir atau jurnal yang kelima berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Sagu Rasa pada Gabungan Kelompok Tani Tagafura di Kelurahan Jaya, Kota Tidore, Kepulauan. Dari kelima judul jurnal yang telah kita lihat bersama-sama,
mereka memiliki beberapa persamaan dan beberapa perbedaan. Kita ke bagian persamaan. Di mana pertama, kelima artikel jurnal tersebut berkenaan dengan pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian. Persamaan yang kedua, kelima artikel jurnal tersebut dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Kita masuk ke perbedaan. Objek penelitian pada kelima artikel jurnal tersebut berbeda. Yang kedua, pada artikel jurnal 1, objek penelitiannya adalah rokok Sampurna Malt. Pada artikel jurnal kedua, objek penelitiannya adalah produk rumah makan ayam bakar Wong Solo Jember. Sedangkan pada artikel jurnal ketiga, objek penelitiannya adalah sepeda motor Honda di PT Hasjrat Abadi Ranotana. Pada jurnal yang keempat, objek penelitiannya adalah tour package di PT Smiling Tour di Bali. Pada artikel jurnal kelima, objek penelitiannya adalah Sagu Rasa Gabungan Kelompok Tani Tagafura di Kelurahan Jaya, Kota Tidore, Kepulauan. Lalu judul artikel dari jurnal pertama memiliki 15 suku kata. Judul artikel pada jurnal kedua memiliki 13 kata. Judul artikel pada jurnal ketiga memiliki 14 kata. Judul artikel pada jurnal 4 memiliki 13 kata. Dan judul artikel jurnal kelima memiliki 19 kata. Kita masuk ke persamaan dan perbedaan di latar belakang. Persamaan. Yang pertama, para penulis kelima artikel jurnal ini sudah menjelaskan latar belakang untuk pemilihan judul jurnal, yaitu pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian. Yang selanjutnya, kelima penulis artikel jurnal sudah menjelaskan latar belakang kenapa bauran pemasaran itu diteliti. Selanjutnya, kelima artikel jurnal tersebut tidak menggunakan perumusan masalah. Kita masuk ke dalam perbedaan di latar belakang. Yang pertama, pada artikel jurnal 1 berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian Rokok Malt, dengan studi kasus pada rokok Malt memaparkan bahwa meskipun pemerintah sudah menetapkan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan khususnya bagi masyarakat Indonesia, tetapi kecenderungan merokok terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang kedua, pada artikel jurnal 2 yang berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian Produk Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Jember, memaparkan bahwa di tengah persaingan produk, Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Jember mempunyai strategi yang dapat membuat konsumen tertarik untuk dapat kembali lagi membeli atau mengkonsumsi produk dari Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Jember. Perbedaan yang terakhir, yang selanjutnya, pada artikel jurnal 3 yang berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda di PT Hasjrat Abadi Ranotana, memaparkan bahwa perkembangan industri sepeda motor saat ini berkembang pesat dan banyak digunakan oleh masyarakat karena penggunaannya yang efisien. Perbedaan selanjutnya, pada artikel jurnal 4 yang berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian Tour Package pada PT Smiling Tour di Bali, memaparkan bahwa sistem marketing mix dan pemasaran pada Smiling Tour sekarang dirasa belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan Smiling Tour kurang optimal dalam mengelola bauran pemasaran yang ada. Ini ditandai dengan adanya penurunan penjualan pada Smiling Tour dari tahun ke tahun.
Selanjutnya, pada artikel jurnal 5 yang berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Sagu Rasa pada gabungan kelompok tani Tagafura di Kelurahan Jaya, Kota Tidore, Kepulauan, memaparkan bahwa maksud saya bahwa sagu lempeng atau sagu kasbi yang merupakan salah satu produk olahan dari Maluku Utara dengan berbagai varian rasa seperti rasa mangga, rasa coklat, susu, dan beberapa rasa buah lainnya yang memberi pemasukan yang lumayan besar dibanding dengan olahan daging pala. Saat ini kita masuk ke landasan teori, di mana landasan teori ini juga memiliki persamaan dan perbedaan dari kelima jurnal yang kita teliti. Persamaannya, kelima artikel jurnal di atas atau artikel jurnal tersebut sama-sama menggunakan teori bauran pemasaran. Selanjutnya, pada artikel jurnal 1 dan jurnal 2 mencantumkan teori kualitas produk. Selanjutnya, pada artikel jurnal 3, 4, dan 5 mencantumkan hipotesis di dalamnya. Selanjutnya, pada artikel jurnal 3, 4, dan 5 mencantumkan kerangka pemikiran. Kita masuk kepada perbedaan kelima jurnal di landasan teori, yaitu pada artikel jurnal ketiga mencantumkan landasan empiris, sedangkan di jurnal lainnya tidak mencantumkan. Sekarang kita masuk ke metodologi penelitian dari kelima jurnal, di mana dari kelima jurnal tersebut pada metodologi penelitiannya memiliki persamaan dan perbedaan. Kita masuk ke dalam persamaan. Yang pertama, kelima penulis artikel jurnal tersebut menggunakan bauran pemasaran sebagai variabel bebas dan keputusan pembelian sebagai variabel terikat. Selanjutnya, pada artikel jurnal 1 dan artikel jurnal 4 sama-sama menggunakan metode purposive sampling. Pada artikel jurnal 4 dan artikel jurnal 5, di teknik analisis data sama-sama ada menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Pada bagian perbedaan, pada artikel jurnal ketiga tidak disebutkan dengan jelas metode sampling apa yang digunakan. Saat ini kita masuk kepada hasil penelitian dari kelima jurnal yang saya teliti, di mana memiliki beberapa persamaan dan beberapa perbedaan. Kita masuk ke persamaan. Dari artikel jurnal 1 sampai dengan artikel jurnal 5, semuanya sama-sama menggunakan data dari variabel. Selanjutnya, hasil dari kelima artikel jurnal tersebut adalah bauran pemasaran yang mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada objek masing-masing. Pada bagian perbedaan, yang pertama, pada artikel jurnal 1 diketahui bahwa bauran pemasaran memberi pengaruh positif sebesar 58,3% terhadap keputusan pembelian. Pada artikel jurnal 2, diketahui bahwa pengaruh positif terhadap keputusan pembelian secara signifikan sebesar 70,1%. Dan pada artikel jurnal 4 tidak dijelaskan presentasi hasil keseluruhan melainkan setiap variabel. Sekarang kita masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Dari kelima artikel jurnal yang saya teliti juga memiliki persamaan dan perbedaan. Kita masuk pada bagian persamaan. Kesimpulan dari kelima artikel jurnal mengatakan bahwa bauran pemasaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian pada objek masing-masing yang diteliti. Selanjutnya, kelima penulis artikel jurnal tersebut menuliskan kesimpulan dan saran pada masing-masing jurnal. Pada bagian perbedaan, pada artikel jurnal 2 dan 4, kesimpulan dan saran digabung
dalam satu bagian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata-kata. Sekian dan terima kasih. Thank you.